Jika Anda diminta memilih, apakah Anda memilih bermain game juga? Daya tarik bermain game sangat luar biasa bagi anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. Ini merupakan tantangan besar bagi desainer pembelajaran untuk menjadikan daya tarik pembelajaran seperti daya tarik bermain game. Menurut Profesor Inyoman Sudana Dengkeng, daya tarik pembelajaran merupakan salah satu variabel hasil belajar selain keefektifan dan keefisiensian. Daya tarik sebagai hasil pembelajaran berkaitan erat dengan daya tarik bidang studi dan kualitas pembelajaran. Pengukuran daya tarik pembelajaran dapat diukur dengan mengamati apakah pembelajar ingin terus belajar atau tidak. Jadi, kecenderungan pembelajar untuk terus belajar bisa jadi karena daya tarik bidang studi, atau karena kualitas pembelajarannya, atau karena keduanya. Gamifikasi dapat menjadi salah satu alternatif untuk memicu daya tarik pembelajaran di masa kini. Gamifikasi merupakan pendekatan baru yang memfasilitasi pembelajaran dan mendorong motivasi melalui penggunaan elemen permainan, mekanisme permainan, dan pemikiran berbasis permainan. Perlu diketahui bahwa gamifikasi terbagi menjadi dua, yaitu gamifikasi struktural dan gamifikasi konten. Gamifikasi struktural adalah penerapan elemen permainan dalam lingkungan makro yang diterapkan untuk semua peserta didik, tetapi tidak berinteraksi langsung dengan konten pembelajaran di dalamnya. Sedangkan gamifikasi konten adalah penggunaan elemen permainan dalam konten pembelajaran itu sendiri sebagai cara untuk membuatnya lebih menarik bagi pembelajar. Dalam gamifikasi konten, tujuannya adalah untuk membuat konten menjadi mirip seperti permainan. Mungkin dengan menggunakan elemen fiksi seperti narasi dan cerita. Dalam penerapan gamifikasi struktural maupun gamifikasi konten, perancang gamifikasi dapat menggunakan beberapa elemen permainan yang terbagi pada tampilan berikut ini. Jadi, ada beberapa elemen yang bisa digunakan dalam gamifikasi konten dan gamifikasi struktural, dan ada elemen yang hanya bisa digunakan pada gamifikasi konten saja ataupun gamifikasi struktural saja. Mengapa terdapat kesamaan dan perbedaan dalam elemen yang digunakan? Karena kedua jenis gamifikasi memiliki teori dasar yang berbeda. Dasar teori yang digunakan pada gamifikasi struktural adalah teori behaviorisme karya B.F. Skinner dan konsep pengkondisian operan. Skinner percaya bahwa peristiwa penting dalam mengubah perilaku adalah yang dihasilkan oleh perilaku tertentu, dan bahwa ia dapat memperkuat perilaku tersebut untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ketika seseorang melakukan perilaku tertentu, mereka diberi hadiah. Sedangkan gamifikasi konten didasarkan pada self-determination theory, di mana motivasi berasal dari dalam diri pembelajar. Hal ini berlawanan dengan teori pengkondisian operan, yang mana motivasi berasal dari luar diri pembelajar. Jadi, terdapat 3 tipe pilihan untuk menerapkan gamifikasi dalam pembelajaran. Yang pertama adalah menerapkan gamifikasi struktural, di mana desainer pembelajaran menerapkan gamifikasi pada lingkungan tanpa menyentuh konten. Yang kedua, menerapkan gamifikasi konten, yaitu desainer pembelajaran menerapkan gamifikasi pada kontennya saja tanpa menyentuh lingkungan. Yang ketiga yaitu menggabungkan antara gamifikasi konten dan gamifikasi struktural. Dengan menggabungkan kedua jenis ini dapat memberikan metode yang efektif untuk memotivasi dan melibatkan pembelajar.
Namun, ketika menggabungkan gamifikasi konten dan gamifikasi struktural, pada titik tertentu, kombinasi tersebut berkembang menjadi game-based learning dan tidak dapat lagi dianggap sebagai gamifikasi. Nah, ini yang harus berhati-hati dalam menentukan tipe gamifikasi. Apakah Anda tahu Minecraft Education? Nah, Minecraft Education adalah salah satu platform yang menerapkan gamifikasi konten. Mengapa bisa disebut demikian? Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, simak video berikutnya.